Selamat pagi waktu Eropa atau selamat siang menjelang sore untuk sahabat Ruanita yang ada di Indonesia. Salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Ana dari Ruanita yang akan mendampingi teman-teman dan sahabat semuanya selama 30 sampai dengan 40 menit ke depan. Baik, tema IG Live kali ini adalah emptiness syndrome atau kehidupan setelah anak pergi. Jadi tema ini diambil setelah saya mewawancarai beberapa kenalan atau teman-teman yang studi atau karena menikah atau bekerja di Jerman. Bagaimana pengalaman mereka ketika orang tua mereka gitu ya melepas mereka tinggal ribuan kilometer dari Indonesia begitu dan menikah, studi atau bekerja di Jerman, dan ternyata pengalaman mereka identik, artinya orang tua mengalami kesedihan atau kesepian dan sebagainya. Istilah ini adalah Silberhochzeit Krise dan saya menemukannya saat saya studi di Jerman begitu. Jadi saya melihat istilah ini apa artinya gitu. Dan ternyata Silberhochzeit Krise itu secara harafiah adalah krisis yang dihadapi pasangan suami istri menjelang usia perkawinan perak atau setelah melewati usia perkawinan perak. Di mana ini terjadi krisis ini bagi mereka yang usianya parubaya atau middle adulthood. Dan kali ini saya juga melihat bahwa ternyata istilah ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai emptiness syndrome. Artinya bahwa ini diumpamakan seperti empty adalah kosong dan nest adalah sarang begitu ya. Jadi sindrom atau gejala sarang kosong begitu. Dan memang istilah ini dalam bahasa Indonesia dianggap sebagai istilah yang baru atau tidak populer, tetapi sebenarnya di Jerman kemarin teman-teman melihat konten itu di Jerman statistik menunjukkan bahwa istilah ini menimbulkan krisis pernikahan, bahkan memutuskan perpisahan atau perceraian bagi pasangan perkawinan. Di Jerman atau di Amerika, emptiness syndrome ini juga mereka memiliki social support, bagaimana membangun dukungan satu sama lain ketika anak-anak mereka memutuskan keluar dari rumah untuk bekerja, menikah atau kuliah ya, untuk memutuskan kehidupan yang baru. Baik, kita ingin tahu lebih jauh mengenai emptiness syndrome atau pengalaman yang dialami oleh dua orang ibu. Mereka adalah teman baik saya. Satu dia tinggal di Indonesia, ada Ibu Elvita, dan satu lagi adalah Ibu Yeni, dia tinggal di Jerman. Bagaimana pengalaman mereka? Karena keduanya memiliki kesamaan, anak-anak mereka telah memutuskan kehidupan yang baru ya, dan tinggal berpisah dari mereka. Bagaimana pengalaman mereka? Bagaimana mereka mengatasinya? Apakah ada perbedaan dan sebagainya? Kita akan undang langsung mereka. Saya panggil Ibu Elvita. Sebentar, saya panggil Ibu Elvita. Oke, satu lagi Bu Yeni. Saya tidak tahu apakah Bu Yeni sudah bersama dengan saya. Ya, selamat pagi Cik Ana. Selamat pagi Bu Elvita, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, baik. Memang kami sekarang ini sedang berduka, Cik Ana. Kebetulan adik saya yang nomor 5 baru saja meninggalkan kami semua. Oh, turut berduka cita Ibu. Terima kasih. Jadi gimana? Apakah Ibu bersedia untuk melanjutkan diskusi ini atau Ibu mau pamit? Kein Problem. Ya, Kein Problem. Oh, danke. Terima kasih Bu Elvita bersedia untuk hadir untuk waktu. Mungkin kita akan berbicara hanya singkat saja sekitar 30 menit begitu. Baik, sudah terhubung dengan kita juga ada Ibu Yeni. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, Agak Ibu Yeni. erkältet saya. Bagaimana Bu? Agak erkältet. So iya. Genau, ya ini karena memang udara musim gugur ya, jadi agak dingin-dingin gimana gitu. Oke. Baik, Ibu Yeni di sini juga udah ada Ibu Elvita. Halo. Kita bisa saling berkenalan. Baik, tadi kita sudah berbicara sebagai pengantar mengenai
emptiness syndrome gitu ya, atau Silberhochzeit-Krise dalam bahasa Jerman. Baik, sekarang kita punya 3 segmen. Jadi segmen yang pertama adalah perkenalan dan pengalaman dari kedua ibu ini, Ibu Elvita dan Ibu Yeni, tentang pengalamannya begitu. Baik, yang pertama mungkin dari Ibu Yeni sendiri, kira-kira bisa diceritakan kondisi anak-anak Ibu sekarang usianya berapa, ada berapa, tinggal di mana, dan sebagainya. Gitu. Silakan Bu Yeni. Oke, selamat pagi sebelumnya, Mbak. Saya punya anak 2, laki-laki umur 23 dan 24. Mereka tinggal di Hamburg. Gitu. Awalnya mereka studium di sana. Yang satu dia ambil fisika untuk fisik, dan baru tahun kemarin November dia ambil masternya ya. Oke. Oke, jadi tinggal di Hamburg ya. Itu berapa jauh ya dari tempat Ibu? Tempat saya tuh sekitar, kalau saya nyopirnya pelan-pelan ya kira 4 jam lah, 4,5 jam kira-kira. Oke. Baik, kalau gitu sebentar saya ini. Baik, kalau Ibu Yeni bagaimana nih Bu dengan kondisi anak-anak Ibu, tinggal di mana dan sebagainya? Ya, mereka tinggal di Hamburg dua-duanya. Anak saya yang satunya juga di Hamburg dan juga sekarang sudah bekerja ya. Ya, kita kadang-kadang juga cuma sekedar FaceTime ya, gitu. Jarang, nggak selalu saya datang ke sana atau gimana, atau mereka pun jarang ke sini. Itu pun bisa dihitung 1-2 kali dalam setahun. Oke, baik. Dan sekarang bagaimana di pengalaman Ibu Elvita sendiri dengan anak-anak Ibu? Berapa jumlahnya yang memiliki kehidupan yang baru di luar rumah begitu? Silakan Ibu Elvita. Ya, baik. Terima kasih. Bu Yeni, Mbak Ana. Ya, Iya. ya 3 lagi yang usia 27 tahun. Kemudian yang usia 32 tahun, yang sulung 3 tahun. Kemudian kan ketiga saya yang sulung masih bersama dengan rumah ya. Lalu yang kedua selesai minta izin untuk melanjutkan studi di München. Ya. Kemudian kebetulan memang dia di pesantren, lalu kuliah di IAIN Surakarta ya, memang ya pastinya ada yang tadinya kita bisa berkumpul bareng anak mungkin itu biasanya pulang kos-kosan pasti mampir dulu ke untuk kita tentang apa saja. Kadang-kadang saling menjadi harus menggapai asa demi cita-cita, betul. Punten Ibu, ini suaranya terputus-putus atau hanya saya atau Ibu Yeni juga? Dok ya, iya. Oh ya? Coba mungkin bisa ini kali ya, atau kita tes suara. Sekarang sih kedengar ya. Tadi kok kayaknya putus-putus gitu. Oke, baik. Sudah baik. Sekarang lebih bagus ya. Sudah lebih baik. Betul. Baik. Sekarang ya, jadi baik Bu Yeni sama Bu Elvita itu punya anak yang memang sekarang tinggal berpisah ya di kota atau negara yang berbeda. Nah itu ada rasa kesepian nggak sih Bu Yeni atau Bu Elvita? Ada rasa kesepian, kesedihan dan sebagainya? Atau udah berapa lama mengalami itu? Awal-awalnya mungkin ya. Kalau biasanya awal-awalnya saya bukan kesepian sebenarnya, kehilangan ya. Karena yang biasanya saya masak untuk mereka berdua tiba-tiba tidak ada. Dan itu kadang-kadang saya lupa bahwa loh, kok saya masak banyak sedangkan anak-anak udah tidak di rumah ya. Dan kadang lupa ya Bu. Terus kalau malam saya ke kamar mereka tuh kan saya dari kecil ya memang sudah sampai mereka besar tuh saya selalu mengucapkan selamat tidur dan saya cium pipi kanan pipi kiri baru selamat tidur ya Le gitu kan saya terus tiba-tiba saya buka loh nggak ada anak-anak lagi ya, itu yang awalnya. Oke. Setelahnya is okay.
Karena kita juga tahu, kita sendiri juga seperti itu dulu ya. Kita pergi dari orang tua dan kita meninggalkan orang tua kita. Dan saya rasa kalau kita bilang karma ya, begitulah rasanya orang tua kita dulu waktu kita tinggal. Saya cuma itu aja. Oke, saya jadi merinding Bu. Jadi saya juga memikirkan waktu saya yang apa sih juga tinggal meninggalkan Jakarta atau Indonesia juga saya wah itu ya begitu ya ibu Iya, saya, ayah saya merasakan. Oke, oke. Nah kalau Bu Elvita sendiri bagaimana nih Bu pengalamannya ketika anak-anak pergi gitu? pastinya mungkin kita berbeda ya. Tapi mungkin kalau Bu Yeni jaraknya dekat ya Bu ya. Saya jaraknya jauh sekali gitu kan. iya, Jadi bisa mengerti. hilang, seperti ada yang hilang. Kemudian tak ada rasa wafat, rasa rindu, kangen gitu kan. Nah, tetapi memang sampai saya juga, karena saya terkadang saya cari aktivitas sampai larut malam. Karena saya malas Mhm. pulang, tidak menghadapi suasana rumah yang kosong gitu. Suasana rumah Iya, yang saya sama iya. suami kita janjian, lalu kadang-kadang kami hanya menyusuri jalan. Dan Hmm. saya terus terang saja saya nggak siap sampai hari ini, Mhm. walaupun saya sudah berperang dengan diri sendiri, tidak boleh Mhm. egois gitu kan. Mhm. Ternyata Mhm. itu sulit Mhm. ya, itulah memang kan saya aktivitas sosial, kebetulan kan saya juga menjadi konsultan saya masyarakat. Jadi saya kadang-kadang overload kan, penting itu saya habis, lalu rumah itu betul-betul tidur dan istirahat. Pak, saya tidak mau uh, hati lalu saya kayak orang ke kamar depan kosong, belakang ya Iya. sekarang kalau orang tua tinggal kembali modal ya, kalau dua lagi kan. Iya, betul Ah, sih. Ibu, tapi punten, ini kayaknya aku nggak tahu merasa masih putus-putus. Tadi Mungkin bagus, tiba-tiba tadi putus-putus. bagus. Mungkin ibu agak ke depan mungkin. Jadi Nah, agak, betul. Jadi agak ke depan. jadi Betul. nggak. Mungkin Mm-mm, kena mm-mm. ruangan ya. Kalau biasanya kalau kena ruangan pantulannya itu lebih. Iya, Kalau menurut mungkin saya, ya. Karena kadang saya merasa bahwa kita memang terhubung dengan jarak yang ribuan kilometer. Internet juga kita berharap semoga apa sih tidak ada kendala sampai dengan 30 menit ya gitu kan, dan kita bisa saling berdiskusi antara Jerman dan Indonesia, tidak perlu lagi terbang 18 jam tapi cukup dengan IG Live kita bisa diskusi ini. betul, betul. Oke, jadi saya bisa merasakan bagaimana Ibu Yeni sama Ibu Elvita menceritakan pengalaman mereka ketika melepas anaknya pergi gitu ya. Karena saya pun merasa bahwa saya sebagai anak harus meninggalkan orang tua saya untuk memulai kehidupan yang baru. Nah, tadi saya menyimpulkan sedikit bahwa ternyata Ibu Elvita juga punya kesibukan, Ibu Yeni juga punya kesibukan di sana gitu ya di Jerman. Nah, kira-kira pendapat Ibu nih mengenai kalau tadi saya sudah membaca literatur, kalau di Jerman atau di Amerika, mereka punya social support atau grup sosial untuk saling mendukung satu sama lain dari orang tua yang memang merasa berat ya, merasa sedih karena anaknya harus memiliki kehidupan yang baru gitu. Nah, Hmm. kalau Ibu Yeni sama Ibu Elvita, mungkin dari Ibu Yeni sendiri, bagaimana nih cara mengatasi kesedihan atau kesepian ketika anak-anak tidak lagi di rumah begitu? Eh, saya boleh awal ya. Mhm. Buat saya, karena saya pun sebenarnya kalau walaupun saya dekat menurut Bu Evi ya, Mhm. karena saya dekat, walaupun dekat pun saya kadang cuma bilang isap di sleep, cuma itu aja yang saya bilang. Kalau saya kangen, karena Oh, saya bilang sus. saya mesti ngomong apa ya, terus mama oh gitu kan ya, lebih seneng. Dia tahu kalau saya kangen, dan saya biasanya kalau saya karena saya punya arisan di Hamburg, jadi saya punya teman, memang kita sudah berpuluh-puluh tahun kita berteman dan kita punya arisan di sana. Jadi saya punya satu misi, setiap saya arisan saya harus ketemu anak-anak. Itu walaupun Mhm. sebentar ya istilahnya buat saya. Dan Mhm. mereka pun juga harus tanya kapan, jam berapa. Jadi saya seperti kita ke dokter.
Jam berapa? Kulturnya begitu ya, Bu? Kulturnya begitu ya? Betul. Mama, we haven't, karena saya tidak punya waktu. Anak saya yang kecil apalagi, apa dia kan polisi ya. Kadang kayak bulan ini, mama saya tuh hari ini ada berinsaf, dia bilang berinsaf. Jadi dia selalu harus ada siap untuk polisi, kan harus selalu siap. Pada saat di situ telepon berdering, saya tahu kalau dia harus tugas. Kita hanya sebentar kecipa-kecipu, terus ya udah mau bilang itu aja. Walaupun kami dekat ya, tapi itu untuk ketemu itu sulit sekali memang. Ya. Jadi Ibu Yeni punya waktu untuk mengunjungi anak ya, Bu, dan menyempatkan diri untuk ngobrol. Saya sempatkan memang, karena mereka tidak ada waktu, jadi sayalah walaupun yang berkunjung ya. Saya yang berkunjung, jadi saya nggak dengan bensin sekarang yang mahal atau gimana, saya udah nggak hitung lagi. Kadang kalau misalkan partner saya nggak mau ikut, saya naik kereta sendiri. Saya bilang, saya naik kereta jam sekian sampai sekian, terus dijemput sama si adiknya, terus kita ngobrol sebentar, toh mereka masak untuk saya gitu ya. Saya sekarang terus terang aja saya bebas masak ya kan. Setiap saya datang mereka yang masak buat saya gitu. Jadi mereka yang masak buat saya, terus kita ngobrol sebentar, terus saya udah, sorry mama, saya ke lapangan bola misalkan main bola. Seperti mereka kan pemain bola ya. Jadi saya sempatkan juga untuk menonton, walaupun dalam cuaca apapun saya menonton, karena anak saya senang ya, karena dia bilang, mama walaupun sudah kita udah dewasa tetap mau ikut juga, karena saya senang melihat mereka tuh bahagia, orang tuanya ada di situ. Gitu. Betul. Itu salah satu tips ya, bagaimana orang tua juga terlibat dalam aktivitas anak ya, gitu ya. Oke, nah sekarang kita kembali ke Bu Elvita nih yang ada di Indonesia, terus jaraknya jauh, anaknya ada yang kuliah di Munchen gitu ya. Nah ini bagaimana Ibu siasatnya untuk mengisi kekosongan atau mengatasi kesedihan, bagaimana Ibu? Ya, sebetulnya jujur, ini kita mungkin termasuk orang tua yang untuk sudah ada fasilitas. Jadi walaupun anak jauh, kita tetap masih bisa komunikasi, masih bisa kesehatannya, kita peluk dia, kita cium dia biasanya. Lalu biasanya kan, apalagi anak perempuan itu biasanya langsung ke pangku. Saya kehilangan, nah, tetapi memang ya kita syukuri betapa malah orang tua Beni yang Mbak Ana, artinya mereka berjauh tanpa fasilitas sekarang ini. Nah, ya jadi kalau kami sebelum COVID biasanya kita 1 tahun 1. Saya yang kesini 1 tahun saya dan kakaknya kata adik. Tapi kena COVID kemarin tidak tahu hal persoalan fisik, tapi ya alhamdulillah ya masih atas kita kan ya, tapi yang jelas memang berbeda. Saya juga sangat ini sampaikan bahwa yang penting adalah di mana kita selalu ada untuk dia ya Bu ya. Mau jauh mau betul. Kebetulan kita selalu ada untuk dia, iya. Oke, baik, untuk teman-teman atau sahabat wanita yang menyaksikan boleh juga bertanya atau berkomentar di kolom komentar. Silahkan kalau mau bertanya kepada Ibu Yeni atau Ibu Elvita atau tentang tema ini, silahkan menuliskannya, nanti saya akan bacakan. Oke, jadi tadi udah ada tips yang menarik dari Ibu Yeni atau Ibu Elvita. Tadi Ibu Yeni bilang terlibat dalam aktivitas anak. Ibu Elvita, dimanapun Ibu juga tetap merasa bahwa ada komunikasi ya dengan dunia digital sekarang begitu. Oke, nah menurut Ibu perlu nggak sih untuk untuk tips khusus misalnya mengatasi kesedihan, misalnya kayak tadi saya bilang kalau di Jerman atau di Amerika mereka punya social support atau kelompok ibu-ibu atau ayah gitu ya yang mendukung satu sama lain ketika anak-anaknya memutuskan pergi gitu meninggalkan rumah. Kalau menurut Ibu Yeni bagaimana? Saya nggak punya komunitas seperti itu, cuma saya suka bertemu dengan teman dan kita suka seperti curhat ya. Kenapa sih kok anak kita kalau mau ketemu harus izin partnernya, misalkan itu. Iya ya, kamu juga. Nah, itu yang kita kadang-kadang diskusikan. Habis kita harus legowo loh.
dia bilang. Mm-mm. Karena kita juga dulu seperti itu aja yang saya suka sama teman-teman saya. Dan kita semua itu kan istilahnya hanya dititipkan ya. Itu yang buat saya, kita dititipkan. Kesepian itu bisa kita atasi dengan cara kita sendiri. Kalau seperti saya hobi baca misalkan ya, saya membaca banyak kan, mungkin nggak di buku tapi saya baca di internet apa yang kira-kira menurut orang tua dari orang lain, itu saya baca. Seperti komunitas kawin campur, saya nggak pernah komen, cuma saya baca apa yang kesulitan mereka, dan saya bersyukur bahwa saya bisa mengatasi tanpa harus ke orang lain atau gimana. Cuma kita sekedar berteman aja. Kalau berteman kita sukanya ya itu curhat sama teman-teman sendiri aja gitu. Kalau kita nggak punya, saya nggak pernah ke sana. Oke, jadi ada komunitas untuk dengan teman-teman mengisi waktu luang atau mengisi dengan hobi ya, Ibu Yeni ya tadi ya. Kalau Ibu Elvita, kalau Ibu Elvita bagaimana? Ya, kalau saya sengaja hingga larut lah gitu, karena memang pekerjaan saya dan masyarakat, jadi saya bisa lebih all out, lebih optimal. Artinya bisa ya, cerita-cerita ibu yang anak. Jadi kalau di hadapan mereka saya jadi motivasi pun hati, tidak bisa kita bohongi, kita kesepian gitu. Iya. Ya, terus ada kemarin ya. Nah, di hadapan teman ini hal sama. Alhamdulillah saya bisa dengan kekuatan bahwa yang ada di kita adalah bagaimana anak itu bahagia. Artinya ketika mereka bahagia, itu rasa rindu, rasa sedih, rasa sepi itu semuanya sirna ketika mereka jadi ya mungkin ya kita juga belajar ya, karena memang dengan kalau di dunia ya kumpulan katakan orang tua ya, tetapi saya kebetulan punya primordial yang sudah sepuh ya, up to 5 tahun, yang mereka juga ya mengalami hal yang sama. Kita bisa mungkin kita jalan-jalan bareng. Bagus jalan-jalan bareng itu bagus. Iya, itu salah satu tipsnya juga ya, tips traveling ya, jalan-jalan bersama dengan komunitas. Kadang sama teman saya cuma sekedar apa ya, spontan ya, kita ke sana yuk, oke. Gimana? Kita karena sama semua kerja, jadi kita tentukan dulu. Kadang-kadang saya juga minta izinnya itu juga, loh kok mendadak, harusnya kan kita jauh-jauh hari ya kalau kita kerja, minta libur mendadak. Iya nih, kebetulan teman saya, kita selalu bikin alibi lah supaya kita bisa pergi dengan ibu-ibu ini. Nggak lama, misalkan weekend gitu ya. Dan itu buat kita sudah senang sekali loh ya, beneran. Oke, iya ini juga tips yang menarik dari Bu Yeni dan Ibu Elvita tentang tips traveling atau menyibukkan diri dengan bekerja atau membangun pertemanan sosial dengan teman-teman sebaya ya, gitu, yang usia parubaya, betul. Memang ada penelitian yang menyatakan bahwa emptiness syndrome atau siblehooks-Sekrise ini biasanya dialami oleh para ibu. Penelitiannya menunjukkan begitu ya. Kalau mungkin kan biasanya kayaknya nggak, mereka tidak memperlihatkan atau mereka tidak mau tahu atau gimana ya. Tapi kebanyakan memang kalau yang merasa berduka, kalau saya bilang berduka ya, itu ibu sebenarnya, karena kita 24 jam loh dengan anak. Iya, betul. Yang tadinya saya punya cucian banyak, tiba-tiba tidak ada, itu kan juga sepi loh. Iya. Hanya cucian aja ya Bu, itu hal yang sepele ya, tetapi karena saya kan punya anak 2 pemain bola ya, jadi saya biasa sampai 1:30 malam saya mesin mencuci, tiba-tiba tidak ada, itu kan juga kesepian loh. Betul. Atau rumah yang biasanya berantakan tiba-tiba rapi terus ya Bu ya. Itu betul. Menyenangkan. Iya, betul.
kan ngomel pada saat rumah berantakan, tetapi ternyata saat ini kita merindukan itu. Betul. Iya, Karena oh, kita so cerewet ya, sweet. kita cerewet ya Bu Evi ya. Iya, Ini bukan Betul. cerewet sebenarnya. Kenapa sih kok ini buku-buku berantakan gini-gini? Mama pause Mama dia bilang. Pause ya. Kita baru duduk Mama. Nah, yang saya suka kangen itu makan pagi karena saya punya rutinitas makan pagi. Dan kalau pagi-pagi tuh sebelum saya anak-anak itu udah di atas meja semuanya. Terus kita ngobrol biasa pagi-pagi tuh. Itu yang buat sampai sekarang saya kehilangan. Terus terang makan pagi dan ngobrol. Itu sebelum kita pergi sekolah mereka, saya ngobrol dulu mereka. Apa hari ini? Kamu bagaimana kegiatan kamu itu? Kalau selebihnya kayaknya karena anak saya juga sibuk sebenarnya. Mereka tuh pagi sekolah, siang mereka pulang belajar, terus mereka langsung main bola. Jam malam baru pulang. Jadi saya sebenarnya juga sudah terbiasa ditinggal sama mereka. Tapi oke. lain lagi ya modelnya ya. Cuma kalau saya Iya. pagi-pagi tuh yang kadang-kadang saya suka bikin saya nangis gitu ya. Aduh, saya biasanya tuh bikin makanan untuk mereka, untuk sarapan mereka, ngobrol, tiba-tiba tidak ada gitu. Itu yang kadang-kadang saya tiba-tiba meleber ya, air mata Iya, turun sendiri. Itu yang sampai sekarang pun masih sebenarnya. betul. Jadi kesan itu memang benar ya, bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa yang paling berdampak untuk krisis ini adalah memang para ibu ya. Betul. Begitu. Ini ada komentar dari penonton, viewers, Eka Duta Asri, dia berkata, udah lama nggak ketemuan dan dengar suara Ibu L, untuk Bu Elvita nih sepertinya. Nggak berubah Bu, tetap seperti usia 18 tahun, sehat selalu ya Bu. Oke, terima kasih. Oke, nah sekarang kita lanjut pada segmen yang ketiga adalah pesan dari Bu Yeni dan Bu Elvita. Saya ke Bu Elvita dulu deh gitu ya. Tadi Bu Elvita sudah bercerita bagaimana cara untuk mengatasi dan juga membangun perkawanan dengan teman-teman parubaya dan juga bagaimana menggunakan komunikasi digital untuk terhubung dengan anak. Nah sekarang bagaimana nih atau apa sih pesan Ibu Elvita untuk para ibu lainnya yang sedang menyiapkan pelepasan anaknya? Mungkin anaknya udah ada yang mulai tahu studi di mana, terus mereka mulai menyiapkan mental nih, anaknya sebentar lagi akan meninggalkan rumah. Atau para ibu yang memang belum menyiapkan, tapi mungkin sudah berpikir anak saya harus studi di kota ini atau di negara ini. Nah, seperti itu pesan Bu Evita untuk para ibu ini bagaimana?